Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap sehat semangat ya, walaupun belajarnya masih di rumah. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Herin dari SDN 1 Cipedes. Anak-anakku, sekarang kalian akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang teknologi pangan. Selain itu, kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat bandeng presto. Yang kedua, kalian akan mengidentifikasi kalimat utama dalam suatu paragraf. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang bagaimana caranya menyikapi sebuah perbedaan. Sebelum kita lanjutkan materi ini lebih jauh, Ibu akan mengingatkan kalian tentang teknologi pangan yang kalian pelajari kemarin. Pangan itu apa ya? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Ya, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan dijadikan sebagai sumber energi. Nah, jadi teknologi pangan itu apa ya? Ada yang tahu? Betul, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan menjadi makanan baru. Kemarin kalian pasti sudah mengetahui macam-macam teknologi pangan. Ya, bisa dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, contoh dari hewan apa ya? Bisa dari ayam, sapi, atau ikan. Biasanya adalah hasil dari peternakan. Contoh makanannya kornet, keju, yogurt, bakso, ikan asin, ikan bandeng, dan lain-lain. Berbicara tentang ikan bandeng, Dayu, Siti, dan Lani sangat penasaran bagaimana cara membuat ikan bandeng. Mereka mengunjungi Pak Sarip. Pak Sarip adalah pembuat ikan bandeng presto terkenal di daerah Dayu, Siti, dan Lani. Kalian pasti penasaran juga kan bagaimana sih cara membuat ikan bandeng presto? Nah, agar kalian juga tahu, yuk kita simak teks berikut ini. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika bungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Wah, untuk menjadi ikan bandeng presto yang sangat enak, ternyata membutuhkan proses yang sangat lama. Nah, kalau kalian tadi perhatikan di teks, terdapat beberapa warna. Ada warna pink, ada warna hijau, dan bahkan ada warna ungu. Nah, ternyata kumpulan yang diberi warna itu adalah paragraf. Jadi, paragraf itu apa ya? Paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam teks atau karangan. Lalu biasanya setiap awal paragraf itu menjorok ke dalam, seperti ini.
Dan biasanya paragraf itu terdiri dari 2 kalimat atau lebih seperti ini. Terakhir, ternyata setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Kalimat utama bisa saja muncul di awal paragraf atau mungkin di tengah-tengah paragraf. Bisa juga di akhir paragraf. Yuk, agar lebih paham tentang kalimat utama, kita langsung saja identifikasi kalimat utama dalam teks bacaan Bandeng Presto. Sekarang coba perhatikan paragraf pertama. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Dalam paragraf pertama ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Sekarang kita perhatikan paragraf kedua. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Di sini kalimat utamanya di mana ya? Di awal paragraf, di tengah-tengah paragraf, atau di akhir paragraf? Ya, di akhir paragraf. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi matang secara merata. Nah, di paragraf 3 ini coba kalian temukan sendiri ya kalimat utamanya. Dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam bagan seperti ini. Dan dilengkapi juga. Coba kalian simpulkan teks Bandeng Presto ini menceritakan tentang apa ya? Nah, kalian catat juga di dalam bagan. Kalian tulis di buku catatan kalian. Kemudian berikan kepada bapak atau ibu guru kalian agar diperiksa. Kalimat utamanya sudah betul atau belum? Bisa ya? Duh, dari tadi bahas terus ikan bandeng presto. Ibu jadi lapar. Oh iya anak-anak, ikan bandeng presto itu termasuk ke jajaran makanan kesukaan ibu loh. Apakah makanan kesukaan kalian juga bandeng presto? Atau berbeda? Wah, ternyata ada yang sama, ada juga yang berbeda makanan kesukaannya. Tidak apa-apa, ibu dan ayah kalian di rumah pun bisa saja makanan kesukaannya berbeda. Kita semua memiliki makanan kesukaan masing-masing. Nah, sekarang kalian coba wawancarai ayah, ibu, atau orang yang ada di rumah tentang makanan kesukaan kalian. Coba tulis catatan hasil wawancara kalian di dalam tabel seperti ini. Di buku catatan, jangan lupa menggunakan penggaris ya. Bisa ya? Ibu yakin kalian pasti bisa. Nah, bagaimana hasil wawancaranya? Nah, dari hasil wawancara tadi pasti ada makanan kesukaan yang sama, ada juga makanan kesukaan yang berbeda satu sama lain. Tidak apa-apa, karena itu adalah bentuk keberagaman. Bentuk keberagaman lain selain dari makanan kesukaan bisa dari kebiasaan. Contohnya, Lani, Dayu, dan Siti setelah selesai berenang, mereka lebih senang memakan makanan kesukaannya. Lani lebih senang memakan buah-buahan. Kalau Dayu setelah berenang lebih senang memakan bolu pisang. Berbeda lagi dengan Siti. Kalau Siti lebih senang minum susu hangat.
Berbeda kan? Tapi mereka tetap rukun. Itu termasuk ke pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila keberapa ya? Ya, Pancasila yang ketiga. Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Ada yang bisa membunyikan sila Pancasila yang ketiga? Betul, Persatuan Indonesia. Sekarang coba kalian cari tahu pengamalan sila Pancasila yang lain dari sila ketiga. Bisa ya? Coba catat di buku catatan kalian. Tuliskan 3 contoh pengamalan. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Hari ini kalian telah belajar banyak, yaitu menemukan kalimat utama. Yang kedua, kalian mengidentifikasi teks. Lalu yang ketiga, kalian menyikapi keberagaman. Dan yang keempat, kalian mengetahui pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Ibu ingatkan lagi, kalian jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.